Ariel melihat sebuah mobil mewah berhenti tepat di pintu masuk rumah sakit. Dan tidak beberapa lama seorang pria berumur sekitar 30-an dan seorang wanita berumur segitu juga keluar dari dalam mobil dan pria tersebut menggendong anak yang seumuran dengan Ricky. Dan dia adalah anggota DPR di kota itu. Sus, anak saya terjatuh dan kakinya terluka, kata pria itu kepada petugas resepsionis itu. Ariel melihat kaki anak tersebut hanya luka kecil. Dan cuman lecet saja dikasih obat merah saja pun pasti sembuh. Tapi yang namanya anak kecil pasti bawaannya cengeng. Apalagi anak itu termasuk anak dari seorang pejabat. Resepsionis tersebut langsung segera mengantarkan pria itu ke sebuah ruangan. Mari saya antar Pak. Buk, ruangannya ada di sana, kata petugas itu. Tidak berapa lama Ariel menunggu petugas tersebut kembali. Dia segera menelepon seseorang. Dok, anak dari Bapak Surya sedang butuh perawatan, tolong agar cepat ditangani. Pasien berada di ruangan VIP, kata petugas itu kemudian mengakhiri teleponnya. Memang begitulah sebagian besar yang kita temui di lingkungan kita. Jika kita hanya seorang masyarakat biasa, bagi mereka nyawa kita tidak terlalu penting. Dan jika seandainya itu terjadi kepada para petinggi pengurus negara, mereka akan cepat menyelesaikannya tanpa meminta syarat apapun. Sus, bisakah saya bayar dulu biayanya? Nanti masalah identitas pasien menyusul setelah keluarganya datang. Aku hanya walinya jadi tidak tahu tentang identitas pasien, kata Ariel. Mana bisa seperti itu, Bu? Ibu harus isi dulu identitas ini baru bisa menyelesaikan administrasinya, kata suster itu. Tapi sus, pasien harus segera ditangani. Sementara keluarganya belum tahu tentang kecelakaan ini, kata Ariel. Kalau begitu cepat kabari keluarganya. Lagi pula hanya kecelakaan kecil saja, tidak terlalu parah. Tidak ditangani pun malam ini dia tidak akan membuat kehilangan nyawanya, kata suster itu sombong. Mendengar itu emosi Ariel seketika naik. Apa kamu bilang? Kamu bilang hanya kecelakaan kecil. Lalu apa yang tadi? Kamu bahkan begitu repotnya untuk mengantarkan anak itu ke ruangannya dan kamu menyuruh dokter langsung menanganinya tanpa mengurus administrasinya, kata Ariel. Mereka berbeda. Mereka punya kekuasaan atas kota ini, kata suster itu. Jadi karena dia dari salah satu anggota DPR kamu membedakannya dengan pasien yang hanya rakyat biasa dan bahkan penyakitnya lebih parah dari itu, kata Ariel. Ya memang begitulah yang berlaku di kota ini, kata petugas itu. Rendahan sekali kau. Bahkan kamu tidak memiliki sedikit pun harga diri, kata Ariel. Apa maksudmu? Aku hanya menyuruhmu mengisi formulir ini sesuai prosedur. Lalu kenapa kamu malah menghinaku? Kata suster itu. Prosedur? Prosedur macam apa yang kamu maksud? Kamu sudah tidak bersikap adil. Bahkan kamu membeda-bedakan pasien dengan kehidupan pribadinya, kata Ariel. Lalu salah siapa? Kamu terlahir di keluarga biasa. Salahkan takdirmu. Jangan salahkan aku, kata resepsionis itu. Mendengar itu Ariel bertambah emosi. Dia tidak bisa mengontrol emosinya seketika Ariel menamparkan wajah petugas itu. Kamu berani menamparku, kata petugas itu dan kembali menyerang Ariel. Akhirnya kedua wanita itu saling jambak-menjambak, akibatnya keributan itu tempat itu seketika ramai ditonton para perawat, dokter dan juga beberapa pasien. Melihat ada keramaian, dokter yang menolong Richard tadi menghampiri mereka. Ada apa ini ribut-ribut? Kata dokter Akmal. Dia yang duluan menamparkan saya, Prof, kata petugas itu. Dan kamu pantas menerima itu, kata Ariel. Kemudian dokter itu melihat ke arah Ariel. Bukankah kamu yang membawa Tuan Richard tadi? Kata Akmal. Iya. Aku hanya ingin mengurus administrasi atas nama Richard. Tetapi dia malah mempersulitku, kata Ariel. Maafkan atas sikap perawat kami terhadapmu, kata Akmal pada Ariel. Tidak bisa. Aku akan membawa masalah ini ke jalur hukum karena dia lebih dulu menamparkanku, kata perawat itu. Silahkan, aku tidak takut. Dan dengan senang hati aku akan menerimanya, kata Ariel. Ira, sudah cukup. Apa kamu tahu berhadapan dengan siapa sekarang? Sebelum masalahnya lebih besar lagi maka meminta maaflah kepadanya, kata Akmal. Aku tidak peduli siapa dia, Prof. Apapun yang terjadi aku tidak akan minta maaf. Dan aku akan tetap memperpanjang masalah ini, kata perawat itu yang ternyata bernama Ira. Oke baiklah.
Mari kita lihat, kata Ariel. Terserah kamu saja. Aku sudah memperingatmu tapi kamu tetap keras kepala. Baiklah, lakukan sebisamu. Dan aku tidak mencampuri masalah ini. Dan semuanya tolong kembali ke tempat kalian masing-masing, kata Akmal. Namun Ariel dan Ira masih diam berdiri di tempat. Apakah kamu yang bernama Ariel? Kata Akmal kepadanya. Iya. Bagaimana keadaan Richard? Kata Ariel. Tuan Richard sudah selesai ditangani dan keadaannya baik-baik saja, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tuan Richard juga mencari kamu, kata Akmal. Baiklah, terima kasih banyak dok, kata Ariel pergi meninggalkan Ira dan Akmal. Sekali lagi tolong maafkan atas pelayanan kami yang kurang baik, kata Akmal. Namun Ariel tidak menjawab dan segera pergi menuju ruangan Richard. Sesampainya di sana, Richard tertawa melihat penampilan Ariel. Karena masih keadaan emosi, Ariel lupa bahwa dia belum merapikan penampilannya, terlebih rambutnya. Tadinya rambut Ariel terikat rapi bagaikan ekor kuda. Dan sekarang berubah seperti sarang tawon. Bisa dibayangkanlah bagaimana penampilan Ariel sekarang. Hahaha, apa yang terjadi denganmu? Kata Richard sambil tertawa. Namun Ariel tidak menjawab. Dia hanya memberikan tatapan tajam ke arah Richard. Sebenarnya ada apa? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kata Richard yang masih merasa lucu melihat penampilan Ariel. Kamu sudah puas menertawakanku, kata Ariel marah. Memangnya ada apa? Apa kamu baru selesai bertarung? Kata Richard masih tersenyum. Dan aku menyesal hanya menamparnya tadi. Harusnya aku membunuhnya sekalian, kata Ariel yang masih emosi. Hahaha, kamu beneran abis berantam? Tanya Richard lagi. Lalu apa urusanmu? Aku hanya memberinya pelajaran, jawab Ariel ketus. Terus siapa yang menang? Kata Richard. Tidak ada yang menang. Tapi lebih tepatnya aku yang menang, kata Ariel bangga. Kenapa bisa kamu yang menang? Kata Richard. Ya iyalah. Aku menamparkan wajahnya dan juga menjambak rambutnya sementara dia hanya menjambakku. Berarti poinku lebih tinggi darinya, kata Ariel. Hahaha. Kamu berantam dan jambak-jambakan. Macam anak kecil saja, kata Richard tertawa. Abis dia menghinaku. Dia bilang aku terlahir di keluarga masyarakat biasalah, kata Ariel geram. Memang benar kan kamu masyarakat biasa? Lalu apa yang salah dengan itu? Kata Richard. Ya jelas salahlah. Karena dia mengatakan padaku aku harus menyalahkan takdirku. Apa-apaan dia coba? Toh juga pendapatannya lebih rendah dari pendapatanku, tetapi dia sudah begitu menghinaku, kata Ariel. Tahu dari mana kamu pendapatanmu lebih tinggi darinya? Kata Richard. Ya tentulah. Karena dia hanya seorang perawat tetapi sombongnya ngeketulungan, kata Ariel. Kamu juga barusan sudah menghina dia. Berarti kamu juga sombong dong, kata Richard. Ya berbedalah dengan caraku. Aku menghinanya tidak di depannya. Sedangkan dia menghinaku tepat di hadapanku, kata Ariel. Berarti dia lebih pemberani dibandingkan dengan dirimu, kata Richard. Apa? Kenapa kamu jadi membelanya? Kata Ariel. Aku tidak membelanya. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, kata Richard. Ya sudahlah. Kalau begitu biarkan dia yang menjagamu, kata Ariel pergi keluar dari ruangan Richard. Richard tersenyum lagi-lagi, dia berhasil membuat Ariel marah. Setelah 1 jam lebih lamanya Ariel duduk di bangku taman. Kini dia kembali masuk ke ruangan Richard. Sebelum dia masuk Ariel mengintip Richard dulu. Mendengar suara pintu terbuka, Richard menutup matanya pura-pura tertidur. Ais, kalau bukan gara-gara aku ini terjadi padamu aku sudah membiarkanmu di sini sendiri, kata Ariel mengepalkan tangannya ingin meninju Richard, berpikir bahwa Richard sudah tidur. Apa kamu tahu? Aku berantam sama kuntilanak itu gara-gara kamu tahu nggak? Aku hanya ingin kamu cepat ditangani tapi apa yang dilakukan kuntilanak itu? Dia malah mempersulit keadaan, dia malah bilang kamu hanya kecelakaan kecil, membiarkanmu sampai besok pun tidak akan membuatmu mati. Sementara anak dari anggota DPR yang hanya luka kecil di lututnya saja dia sudah sebegitu was-wasnya. Apa aku salah jika aku tidak menerimanya? Tapi lihatlah apa yang kamu lakukan padaku. Kamu malah menyalahkanku dan membela kuntilanak itu, kata Ariel. Kemudian Ariel memperbaiki selimut Richard, setelah itu dia tidur di sofa. Waktu terus berjalan. Ariel yang sudah terbiasa bangun pagi-pagi sekali. Kini dua sudah membuka matanya.
Ariel melihat Richard masih tertidur. Dengan cepat-cepat Ariel merapikan sofa tersebut dan juga merapikan selimut Richard. Ariel berharap Richard tidak mengetahui bahwa dia tidur di rumah sakit menemani Richard. Namun Ariel tidak mengetahui bahwa Richard sudah bangun lebih dari dulu karena Edward meneleponnya. Namun Richard kembali berpura-pura tidur. Ariel pergi meninggalkan pulang ke rumahnya dan meninggalkan Richard. Setelah Ariel pergi, Richard tersenyum sendiri. Kini Ariel sudah tiba di rumahnya dan melihat Edward sudah bangun. "Kamu sudah bangun, Edward," kata Ariel. "Kakak ipar, apa yang terjadi? Kenapa Kak Richard terluka?" kata Edward. "Kakakmu terluka atas keinginannya sendiri. Siapa suruh dia yang sok pahlawan kesiangan?" kata Ariel melangkah menuju dapur. Edward hanya mengangkat bahunya, tidak mengerti dengan perkataan Ariel. Setelah itu dia pergi ke dalam kamarnya untuk mandi. 30 menit kemudian Edward menghampiri Ariel ke dapur. "Kakak masak apa?" kata Edward. "Kamu mau kemana? Sudah rapi," kata Ariel. "Mau ke rumah sakit Kak untuk mengantarkan baju ganti Kak Richard," kata Edward. "Iya sudah, kalau begitu kamu bawa bubur ini untuknya." "Kalau dua bertanya tentangku, katakan aku menginap di rumah tadi malam," kata Ariel. "Kenapa aku harus berbohong Kak?" kata Edward. "Makan saja sarapanmu, setelah itu kamu pergilah. Soal Ricky biar aku saja menjaganya," kata Ariel. "Baiklah Kak," kata Edward dan memakan sarapannya. Ariel pergi ke dalam kamarnya untuk membersihkan dirinya. Setelah beberapa jam kini Edward sudah sampai di rumah sakit. "Kamu sudah datang. Bantu aku duduk di sofa itu," kata Richard pada Edward. "Sebenarnya apa yang terjadi pada kakak? Kenapa kakak terluka?" kata Edward. "Diamlah. Apa kamu membawa pakaian gantiku?" kata Richard. "Iya. Kakak ipar juga memberikan bubur ini, makanlah, setelah itu makan obatmu," kata Edward. "Kamu bantu dulu aku mengganti pakaianku," kata Richard. "Baiklah. Apa kakak mau kerja dengan keadaan seperti ini?" kata Edward. "Aku tidak suka memakai seragam pasien," kata Richard. "Apa kakak ipar tidak tidur di sini tadi malam?" kata Edward. "Dia tidur di sini lalu bangun pagi-pagi sekali terus pulang. Memangnya ada apa? Kenapa kamu berkata seperti itu?" kata Richard. "Terus kenapa kakak ipar menyuruhku untuk mengatakan pada kakak bahwa dia tidur di rumah?" kata Edward. "Dia berpikir aku tidak mengetahui bahwa dia tidur di sini," kata Richard. "Apa kalian berantem lagi?" kata Edward. "Panggil Akmal ke sini," kata Richard. "Baiklah Kak," kata Edward meraih HP-nya dari kantong celananya. Tidak beberapa lama kini yang bernama Akmal datang ke ruangan Richard. "Ada apa Tuan Richard memanggilku?" kata Akmal. "Ada keributan apa yang terjadi di sini tadi malam?" kata Richard. "Maafkan saya Tuan. Harusnya saya lebih memperhatikan para karyawan saya," kata Akmal. "Bagaimana bisa rumah sakit ini mempekerjakan seorang perawat yang terlalu sepele terhadap nyawa pasien?" kata Richard. "Maafkan saya Tuan. Saya janji saya akan memberikannya sanksi surat teguran atau surat peringatan Tuan," kata Akmal. "Saya tidak ingin nama rumah sakit yang dibangun dengan usaha keluargaku jelek," kata Richard. "Saya akan lebih memperhatikan mereka lagi Tuan. Tolong maafkan saya atas kesalahan bawahan saya Tuan," kata Akmal. "Kesalahan bawahanmu berarti kesalahanmu juga. Apa kamu sudah siap mengambil resiko ini?" kata Richard. "Saya belum siap Tuan," kata Akmal. "Jika kamu belum siap, berarti kamu mengerti keputusan apa yang akan kamu ambil," kata Richard. "Tapi tolong beri dia kesempatan sekali lagi Tuan," kata Akmal. "Apa kamu memiliki hubungan khusus dengannya sehingga kamu berjuang mempertahankannya? Apa kamu tahu kesalahan apa yang diperbuatnya tadi malam?" kata Richard. "Saya tidak memiliki hubungan apa-apa dengannya Tuan. Hanya saja saya belum mengetahui kejadian kronologisnya Tuan. Belum lagi itu dia hanya tergantung kepada pekerjaan ini. Dia orang yang susah Tuan," kata Akmal. "Saya tidak peduli tentang kehidupan pribadinya," kata Richard. "Sebenarnya ada apa ini Kak?" tanya Edward yang bingung dan tidak mengerti. "Akmal, apa kamu tahu siapa wanita yang diserang bawahanmu itu?" kata Richard. "Tentu saja teman Tuan," kata Akmal. "Dia bukan teman saya tetapi dia istri saya juga," kata Richard. Apa? Tapi bagaimana mungkin Tuan? Tuan bahkan belum menikah sebelumnya," kata Akmal. "Apa aku perlu meminta izinmu terlebih dahulu untuk menikah?"
kata Richard. Maafkan saya Tuan, kata Akmal. Dia bahkan menghina dan merendahkan istriku, berarti sama saja dia menghina diriku. Ternyata yang dikatakan istriku benar, hidupnya lebih susah dari hidup istriku, tetapi dia sudah begitu sombongnya untuk menghina istriku dan bersyukur itu terjadi kepada istriku. Jika itu terjadi kepada orang lain yang berpengaruh di bidang bisnis bagaimana? Saya tidak mau menerima resiko itu, kata Richard. Saya mengerti Tuan, kata Akmal. Baguslah jika kamu mengerti. Dan jadikan ini pelajaran buat yang lainnya agar lebih menghargai pekerjaannya daripada dirinya sendiri, kata Richard. Baik Tuan, kata Akmal. Kalau begitu lanjutkan pekerjaanmu, kata Richard. Iya Tuan. Kalau begitu saya permisi dulu, kata Akmal pergi meninggalkan ruangan Richard. Sore ini Richard sudah diperbolehkan pulang. Saat dia sampai dia melihat Ariel yang mengabaikannya, bahkan tidak melihatnya sedikit pun. Papa, kaki papa kenapa? Kenapa papa pakai tongkat? Kata Ricky. Sayang, kaki papa tidak apa-apa kok. Ini hanya kecelakaan kecil saja. Ricky nggak usah khawatir, kata Richard. Kenapa bisa papa kecelakaan? Kata Ricky. Oh, ini terjadi akibat kecerobohan seseorang, kata Richard melirik Ariel. Aku tidak mengharapkan pertolonganmu. Dan berhenti untuk mencampuri urusan pribadiku, kata Ariel marah lalu langsung pergi meninggalkan mereka bertiga.